Halo teman-teman, balik lagi. Sekarang kita lanjut ke part 3 tentang koki yang waktu itu kita rescue dari kolam panas ya. Waktu itu inget gak? Di video sebelumnya kan, di video pertama kita rescue kokinya, kita pindahin, kita angkat dari kolam yang panas banget itu, saat itu 36 kalau nggak salah panasnya. Gitu. Udah gitu part 2 kita setelah kita pindahin kita lihat apa yang terjadi di akuarium ini. Sekarang part 3 kita udah mulai bisa lihat perbedaannya sih. Dari segi kesehatannya ya, kita lihat ya. Kalau dari warna belum terlalu signifikan. Ada perubahan tapi sedikit. Belum ada signifikan banget perbedaannya, tapi ada perbedaan. Kaliko-kaliko sudah mulai kelihatan lagi, bukan sebagai koki hitam. Udah ada warnanya, kulit-kulitnya udah mulai merah-merahnya udah mulai keluar gitu. Tapi yang beda banget adalah kegesitannya sama aktivitasnya. Ini aktivitasnya mereka bener-bener wah, cari makannya nafsu sekali, main ombaknya, main itu wave-nya nafsu sekali, muter-muter terus cari-cari makanan di bawah, nungguin makanan. Jarang sekali yang diem di pojok megap-megap, udah nggak, nyaris nggak ada, udah nggak kelihatan. Kolam yang di luar tadi hari ini saya cek iseng tadi siang sore sekitar 37,8, luar biasa. Jadi kolam itu panasnya udah nggak bisa keluar gini, kecuali mungkin hujan 2 hari berturut-turut gitu ya, mungkin dia akan balik normal gitu. Untuk panas lagi dia perlu waktu lagi. Kalau ini sekarang dia lagi di siklus yang dia panas terus. Betonnya panas, airnya panas gitu. Saat hujan sebentar doang, mungkin betonnya agak adem tapi airnya masih panas, balik lagi dia panas. Paling dia turun lagi 35, pagi-pagi aja dia masih 34 gitu. Jadi memang luar biasa panas gitu. Kualitas airnya juga beda, meskipun sama-sama dengan air tanah ya. Jadi satu rumah saya ini, air tanah di daerah saya ini nggak ada air pump. Jadi semuanya masih air tanah. Gitu. Air tanah itu kalau langsung setelah melewati filter, pH-nya sekitar 7,4 di sini, TDS-nya sekitar 200. TDS 200 normal, tidak terlalu luar biasa bagus, juga tidak terlalu jeleknya, normal lah 200 lah ya. Gitu. Tapi kolam yang di luar, yang panas itu TDS-nya 400. Kenapa bisa 400? Padahal dengan air yang sama, filter juga bukan filter, maksudnya bukan filter iseng-iseng buat, memang filternya memang filter lumayan lah, biologisnya bagus, mekanisnya bagus gitu. Kenapa bisa 400? Karena suhunya gitu. Setiap suhu naik 1, TDS naik. Jadi misalnya kita di kolam saya ini, di akuarium sekarang di depan kita ini suhunya 28, kadang-kadang 29, kadang-kadang 27 lebih, ya sekitar 28 lah kita ngomong lah ya. Di depan itu suhunya 37, berarti hampir 10, naik 9. Sedangkan setiap 1 Celcius naik itu mungkin 3% TDS-nya naik gitu. Jadi wajar kalau misalnya di depan tuh TDS-nya sampai 400 gitu. Padahal bening. TDS itu kan total dissolve solid, jadi zat padat yang ada di dalam air gitu, yang terlarut. Kita sih nggak bisa lihat ya. Kalau kita lihat sih bening-bening aja, tapi kan ada ukurannya gitu, kita bisa pakai alat tes TDS gitu ya. Nah, 400 dibanding 200 bedanya apa? Kalau yang di depan kita ini akuarium ini 100. Jadi dari air itu tuh, air biru itu saya kumpulin untuk beberapa hari, kita kasih aerator, baru kita masukin sini. Saya gabung juga dengan air, jadi ada alat lah, kita kayak alat buat air minum gitu. Jadi dari keran kita filter, dia pH-nya naik tapi TDS-nya nyaris jadi sisa 30-an gitu lah, meskipun kita tidak minum juga ya. Tapi saya campur gitu, dari situ sama campur dari air filter kayak kangen water gitu lah ceritanya. Nah, TDS yang bagus berapa? Yang makin rendah makin bagus. Tapi bukan berarti semua ikan harus rendah gitu.
TDS di sini akuarium ini sekarang 100, di sini 105, 106, ini 102 gitu. Jadi gimana ikan gak sakit di luar. TDS 400, derajatnya 37, ya rusak lah ya. Kita juga kalau misalnya ibarat kita udaranya kotor gitu, tapi kotornya bukan kotor debu yang kelihatan. ppm itu kan, kalau TDS itu kan satuannya ppm ya. ppm itu parts per million gitu, jadi perbandingannya ada 100 dari sejuta. Kalau di depan ini ada 100 partikel padat terlarut dalam air dibanding 1 juta. 100 per sejuta. Di depan itu 400 per sejuta. Jadi 4 kali lipat. Rusak sih. 400 sih rusak. Mati sih enggak, cuma ya sakit gitu. Plus dia punya pH jadi agak tinggi, hampir 8, 7,8 gitu. TDS terlalu tinggi tuh, kalau TDS mungkin TDS 600 gitu, rasanya airnya asin kayak payau gitu. Nah air payau itu TDS tinggi gitu. Tapi kan beberapa ikan juga bisa hidup di air payau. Saya nggak tahu dia suka di air payau atau dia bisa hidup di air payau, saya nggak jelas. Tapi TDS tinggi beberapa ikan hias, apalagi ikan yang kayak gini-gini, ikan arwana, ikan koki yang udah beberapa turunan hidup di air pH normal dan TDS normal, rasanya mungkin berat sih. TDS normal tuh berapa? Ya 200 normal, 400 nggak bagus, 100 lumayan, di bawah 100 makin kecil makin bagus sih, makin pure. Tapi nggak semua akuarium perlu sepure itu gitu. Kalau mau pakai pure ya semua akuarium ini kita pakai air reverse osmosis, kita suling dulu, atau kita pakai air aqua galon gitu. TDS mungkin aqua galon, mungkin TDS 10-20 gitu kali ya. Reverse osmosis membuat TDS sampai 0 gitu. Tapi 0 bagus, kayak manusia sendiri juga tidak disarankan harus minumnya TDS 0 sih, harus ada mineralnya sedikit lah gitu. TDS itu isinya apa? TDS itu isinya mayoritas magnesium, kalsium kayaknya. TDS tinggi itu membuat gini nih, akuarium tuh jadi berkerak. Nah ini nih, ini adalah korban-korban TDS tuh kerak tuh, korban dari TDS tuh. Jadi kerak itu isinya magnesium sama kalsium. Meskipun kalau di breakdown lagi banyak sih, nggak cuma magnesium sama kalsium. TDS tuh ada banyak lah, saya juga nggak gitu jelas. Tapi ya kira-kira gitulah, kita nggak usah terlalu dalam, tapi kita tahu kualitas air kita seenggak-enggaknya mana gitu. pH juga di sini normal, saya 7,2. Saya paling suka sih pH sekitar 69, 68 gitu ya. Besok juga kayaknya saya akan kasih ke Tapang beberapa lembar untuk turunin target saya sekitar 7 tuh netral. 7 tuh semua bisa hidup gitu. Tapi biasanya ikan pH lebih rendah sedikit ya, nafsu makannya lebih bagus gitu. Terus warnanya juga lebih cerah gitu. Kalau orang discuss gitu, dia suka pH rendah supaya nafsu makannya tinggi, warnanya juga cerah gitu. Tapi rendahnya itu bukan gini ya, pH netral tuh 7, rendah kita buat aja 4. Wah jangan. pH itu saya nggak tahu arti pH sih. pH bukan nggak tahu arti ya, nggak tahu singkatannya apa, hidrogen gitu. Tapi pH tuh satuannya karena cuma kalau nggak salah dari 1 sampai 14 apa ya. Jadi bukan gini, 7 ke 8 tuh dikit, 7 ke 6 tuh sedikit, cuma beda 1 poin. Enggak, dia dari 7 ke 6 itu artinya dia turun 10 kali lipat. 7 ke 8 naik 10 kali lipat kebasaannya, ke alkalinannya. Kalau 7 ke 6 keasamannya meningkat 10 kali lipat. Jadi bukan main wah kita turunin yuk sampai 5 gitu, sampai 3 yuk, siapa tahu dia nggak bisa. Dia 6,4 mungkin 6,2 udah wah udah rendah banget gitu, nggak bisa lagi. Jadi range-nya mungkin ikan tuh 68 sampai 72 gitu kali ya, nggak bisa terlalu rendah juga sih. Tapi kalau sekitar segitu ya normal lah, nggak usah gini sih.
pH tuh jangan terlalu kita kejar nih pH-nya, gue mau 6,9 nih. Terus kita tiap hari kita mainin juga, kasihan juga ikannya. Gitu. Tapi kita harus ada range gitu. Saya maunya range saya itu sekitar 6,8 sampai 7,2. Tapi kalau disuruh pilih 6,8 atau 7,2, saya pilih 6,8. Tapi saya nggak gini. Hari ini berapa? 7,2. Besok saya mau buat targetnya besok harus 6,8. Jangan. Swingnya terlalu tinggi. Jadi ikan itu merasakan, kita kan nggak kelihatan apa-apa, tapi bagi mereka 0,1 poin aja artinya 2 kali lipat. Karena 1 poin 7 ke 6, ingat 10 kali lebih asam. Jadi kalau 7 ke 6, 9, dia udah 1 kali tingkat, 2 kali lebih asam gitu. Jadi dia juga kaget, nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, boleh, tapi pelan-pelan. Kayak TDS juga kita pelan-pelan. TDS tuh gini, you beli alat TDS lah, nggak tahu murah, kayaknya berapa puluh ribu lah. Dulu saya pernah beli lah, nggak mahal lah pokoknya. Sama alat pH juga nggak mahal. Alat pH bisa beli yang digital, bisa beli yang kertas-kertas, banyak lah di marketplace gitu. Itu buat indikator aja, cek aja, oh segini. Nggak usah dikejar tepat exactly poin tersebut gitu. Wah, kasihan ikannya. Itu gara-gara kita, gue pengen 6,8. Tiap hari kotak-kutik 69, 7, 68, 66, 67 aja. Itu malah nggak stabil. Sedangkan paling penting buat ikan adalah stabil. Ikan suka air yang stabil. Stabil di netral, stabil di normal, stabil di bagus, dia paling suka. Jangan nggak stabil, kita naik turun, kita kotak-katik, kasihan juga. Gitu aja sih. Jadi perbedaan kolam depan sama akuarium dalam ini apa sih? Padahal basic airnya sama, ikannya sama, cuma temperatur menyebabkan indikator airnya berubah drastis gitu. Kasihan juga. Sekarang kita lihat nih, udah pada sehat-sehat. Kaliko-kalikonya mulai keluar tuh, meskipun baru sedikit ya. Tapi kalau kemarin kan hitam semua tuh, nggak ada abu-abunya. Noh, nih yang ini tuh udah ada merah-merahnya mau keluar tuh. Kemarin kan hitam semua ya. Nafsu makannya bisa dilihat tuh, balik lagi semuanya. Tuh. Arwana gimana kabarnya? Tuh Arwana gimana kabarnya? Oke aja. Spreadnya si silver albino-nya. Silver albino spread di dalam itu ada crossback sama spread satu yang habis loncat. Kemarin spreadnya loncat 1. Normal sih, cuma belum terlalu bagus. Masih saya kurung di situ deh, biar makannya eksklusif jadi nggak rebutan dulu. Oke, gitu aja teman-teman part 3-nya. Nanti abis ini nextnya update kalau dia sudah benar-benar comeback deh gitu, karena nggak perlu juga kita vlog-vlog yang kalau bedanya sedikit-sedikit. Ini kebetulan saya pas pengen ngomongin air aja sih sambil kita update. Tapi satu hari nanti saya mau ngomongin air lebih jelas gitu, sekalian ngomongin filter juga besok saya mau rubah nih. Ada sedikit yang mau rubah, kita mau pakai coldness aja biar nggak terlalu bersihnya nggak terlalu sering ya, karena saya juga lagi keranjingan akuarium lagi nih, balik nih. Saya baru ada 3 akuarium baru lagi belum diisi. Jadi kasihan yang kerjanya, yang bantuin dia kalau harus bersih-bersihin terus. Jadi kita buat gampang, mungkin kita pakai coldness kan bukan hampir sih, very low maintenance. Kalau busa masih tetap harus kutak-kutik lagi. Gitu. Nanti sekalian kita ngomongin filter, kita ngomongin air, sama nanti kita ngomongin feeding. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.